Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro 62 sekalian, ketemu lagi dengan saya di hari yang sudah ke sekian puluh hari pandemi wabah corona atau coronavirus disease 19 COVID-19. Perekonomian semakin sulit, PHK di mana-mana, dan yang dirumahkan juga di mana-mana. Para pedagang keliling, tukang parkir, tukang ojek baik pangkalan atau online, pedagang kaki lima, dan pekerjaan informal lainnya yang paling duluan terkena imbas dari wabah ini. Mereka pun beramai-ramai mudik ke kampung halaman masing-masing dengan alasan sudah tidak punya dana lagi untuk bertahan hidup di ibu kota yang notabene sebagai epicentrum atau zona merah dari wabah COVID di Indonesia. Saya yang hidup di kampung juga merasakan demikian. Kebetulan saya jadi kuli di warnet sudah sebulan lebih, tapi karena konsumen kebanyakan yaitu pelajar, dan pelajar sendiri sudah diliburkan beberapa minggu. Jadi untuk mengakali pengeluaran dana yang jor-joran tapi pemasukannya yang seret, saya harus mulai berhemat seperti dengan cara ini. Saya membeli masakan sayur kubis, harganya lumayan murah, 5.000, bisa untuk makan 3 kali. Walaupun murah tetapi masih tetap mengandung gizi yang cukup. Terus ada lagi sayur kentang balado, ini untuk ibu saya yang asam urat, jadi tidak bisa makan kubis dan sejenisnya. Katanya kentang juga bagus untuk penderita asam urat. Untuk menyiasati ada lagi, yaitu dengan hidup hemat, seperti tidak merokok yang sama sekali tidak ada faedahnya, apalagi harga rokok sekarang mahal. Terus saya juga jarang beli kuota karena kebetulan suka nebeng wifi di warnet saya. Untuk kegiatan-kegiatan yang mengeluarkan rupiah dan tidak ada keperluannya sama sekali, lebih baik dihindari dulu. Iklan, maaf. Misalnya seperti malam-malam biasa nongkrongan sambil ngopi-ngopi atau rokok, ya lebih baik di rumah saja. Dan kalau ada keperluan yang mendesak bolehlah keluar, tapi dengan memakai masker. Kebanyakan orang di desa dimanapun itu kalau disuruh pakai masker kesusahan sekali. Alasannya katanya aman, belum ada yang kena. Aman buat apa pakai masker? Buat apa menerapkan physical distance atau jarak aman? Mereka berpendapat demikian karena biasanya habis mendapat pesan-pesan hoax dari grup WA atau Instagram atau Twitter. Padahal kan kita tidak tahu siapa orang di kampung yang sudah terkena. Bisa jadi mereka yang habis merantau membawa bibit ini, namun karena tidak diperiksa atau dites, tidak tahu juga, dan gejala-gejalanya juga tidak terdeteksi apabila masih dalam masa inkubasi. Apalagi sekarang virusnya katanya sudah bermutasi
menjadi 3 generasi atau 3 varian yang berbeda dengan sifat yang berbeda-beda pula dari virus COVID sebelumnya, virus corona sebelumnya. Jadi sepertinya sudah mengalami mutasi sehingga gejalanya tidak sama. Bahkan saya memakai masker begini kalau ketemu orang di desa diolok-olok, padahal saya sengaja memakai masker karena saya sendiri sedang batuk pilek, tidak mau menularkan kepada orang lain. Tapi alhamdulillah saya sudah periksa ke dokter, katanya hanya flu biasa, peralihan musim atau pancaroba dari penghujan ke kemarau. Jadi flu-nya agak bandel juga. Biasanya seminggu sudah sembuh, ini sudah hampir 2 minggu masih batuk berdahak dan kepala yang terasa berat. Oke, kembali lagi ke bahasan sebelumnya mengenai cara berhemat dalam menghadapi wabah COVID ini. Ya, itu tidak perlulah kita harus membeli barang-barang mahal seperti pakaian, sandal, sepatu untuk merayakan lebaran karena lebaran sudah dekat. Hal-hal seperti ini bisa ditunda dulu. Mungkin bila wabah sudah hilang sama sekali atau keadaan sudah kembali normal, boleh saja membeli benda-benda yang bersifat tersier, yaitu di bawahnya sekunder. Sebab kita juga tidak akan mati kalau misalnya lebaran pakai baju lama atau pakai sepatu lama atau pakai celana yang lama. Biasa saja, yang penting bersih dan pantas dilihat, pantas dipakai. Baju baru atau pakaian baru, celana baru bukanlah suatu keharusan dalam merayakan lebaran atau Idul Fitri. Mudik juga bukan suatu keharusan. Yang namanya silaturahmi bisa dilakukan kapan saja selama keadaan sudah normal. Terus buat yang di kampung yang memiliki lahan tanah, cobalah menanam tanaman yang bisa untuk menghemat keperluan sehari-hari, seperti misalnya cabai, tomat, terus jahe, terus sayur-sayuran seperti bayam, kangkung, darat, kemangi, sawi atau casim itu bisa ditanam di halaman, baik memakai polybag maupun memakai pot besar. Bisa juga ditanam secara langsung di atas tanah yang sudah dibikin bedengan. Bisa juga diselingi dengan tanaman jagung, singkong, atau ubi jalar, yang mana sangat berguna di saat-saat darurat seperti ini. Jadi tidak melulu mengandalkan bantuan dari orang lain atau bantuan dari pemerintah, sebab kita bahwasanya sebagai manusia diberi akal sehat untuk berpikir bagaimana caranya menghadapi kesulitan dalam hidup ini. Saya harus segera pulang. Mungkin orang yang di rumah sudah menunggui sayur yang saya beli. Demikianlah sedikit saran-saran saja, yaitu sedikit cara berhemat dalam menghadapi kesulitan ekonomi di tahun 2020 ini akibat pandemi dari COVID-19. Apabila ada tambahan saran-saran cara berhemat, boleh kalian berkomentar di kolom komentar yang tersedia di bawah video ini.
Sekian, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam hemat, salam sehat, salam tetap berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.